warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi hidayatil Qur'an wa nawwarna bi nuril fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Selepas kita melaksanakan ibadah salat maghrib, kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaih, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang kita ingin bicarakan hari ini yaitu masih ada kaitannya dengan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah, yaitu ada dua momentum yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah ibadah kurban yang disebut dengan sunnah kurban, dan yang kedua adalah yang berkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, betul ya. Jadi ada ibadah haji, ada kurban. Jadi kalau kita kaitkan dua hal ini sangat luar biasa. Karena ketika kita bicara kurban pasti bicaranya juga tentang ibadah haji itu sendiri, gitu ya. Rangkaiannya adalah yang perlu kita pahami secara seksama bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Ya, ada 4 bulan gitu yang disebut di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 bulan yang mutawaliyat, yang saling berhubungan gitu ya, karena momentumnya ada saling berkait, yaitu bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram. Yang misah satu itu nanti yang namanya bulan Rajab gitu. Udah masuk ya? Bisa? Langsung aja pendahuluan. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dua ibadah ini, satu ibadah sunnah kurban, yang satu lagi adalah ibadah haji. Maka seluruh rangkaian dua ibadah tadi itu berkait erat tuh ya dengan syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik gitu. Kalau kita lihat di pendahuluan ini bahwa Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa beliau disematkan dengan gelar Khalilullah, gitu ya? Yang pertama, yang paling utama adalah beliau adalah peletak pertama, gitu ya, sebagai bapak peletak ketauhidan, monotheism. Kalau di ini kan ya, bahasa yang dikemas itu disebut dengan monotheism. Monotheism itu adalah ketauhidan, ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mengenal bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu beliau mencari keyakinan Tuhan. Dia ngelihat apa? Ada matahari di situ, ada bulan di situ, ada bintang di situ. Dia ngelihat semuanya nggak bisa membuktikan bahwa inilah yang patut disembah. Karena kenapa? Karena semuanya lepas, gitu loh. Ya, ketika siang yang matahari luar biasa tersebut akhirnya tertutup oleh malam. Ketemulah di malam ketemu dengan bulan. Bulan juga demikian, akhirnya ketemu dengan bintang dan lain sebagainya. Semuanya berakhir pada satu kesimpulan bahwa ini semuanya tidak kekal abadi. Yang kekal abadi itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadikan batasan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk Khalilullah, ini adalah berkait dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah. Nggak pernah dibantah segala perintah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keunggulannya. Nah, sebelum kita masuk kepada situ, satu keunggulan lain yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa beliau disebut sebagai Khalilullah, salah satunya adalah di samping peletak dasar ketauhidan, kemudian ketaatan, kemudian yang paling utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau beliau hendak makan, beliau cari teman. Untuk apa? Untuk nemenin beliau makan, untuk makan bersama-sama, bukan nemenin makan. Apa? Ngajak makan bareng-bareng. Itu sekian puluh mil beliau cari, pokoknya supaya ada orang yang bisa diajak untuk makan bareng-bareng. Kira-kira kita begitu apa kagak? Hah? Ada, alhamdulillah kalau masih ada. Nggak jauh juga. Ya, Insya Allah berkah deh kalau kita sering ngajak-ngajak orang ngajak makan gitu ya. Oh, di sini gantian. Iya, alhamdulillah. Ya, walaupun hanya sekedar nyarap bubur, gitu ya. Mungkin nominalnya nggak seberapa, gitu kan. Kalau bisa ngajak orang 3 atau 4, dan itu jadi energi, Pak. Jangan dikira nggak jadi energi. Bertujuh. Oh ya. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, mohon maaf ya. Mau ngapain lagi? Coba healing lah. Healingnya ngapa? Ya cari makan. Gitu, sambil ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Insya Allah senang, gitu, ya. Itu benar loh Pak. Itu kebahagiaan yang nggak bisa ditempuh kecuali memang kita merasakan kenikmatannya, bisa makan bareng-bareng, gitu ya. Bisa berkelakar, kemudian bisa bersendau gurau. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bergelar Khalilullah tadi, beliau mencari teman untuk bisa diajak makan bareng. Kenapa ya? Ini kan kadang-kadang kalau mau bayarin tinggal begini doang. Ya wallahu alam, pokoknya judulnya senengin aja lah hatinya gitu. Walaupun baru begini doang susah dikeluarin gitu ya. Tapi ada usaha untuk begitu. Gitu. Dan insya Allah itu menjadi keberkahan, dan insya Allah itu menjadi kebahagiaan tersendiri di antara kita sesama ketika kita bisa, walaupun hanya sekedar nyarap bubur, makan nasi uduk, lontong sayur gitu ya, itu akan membawa kebahagiaan tersendiri buat kita. Nah, ya, kalau dapat daging kurban jangan diajak makan bareng-bareng. Sekarang semuanya lagi punya daging kurban, gitu, ya. Tapi boleh-boleh aja ya, silahkan kalau memang ada kesempatan kita untuk makan bersama. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya katakan tadi bahwa ini ketaatan yang luar biasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
minta Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Putranya Ismail alaihissalam, gitu ya. Bapak perhatikan secara seksama itu di dalam surah As-Saffat, gitu ya, ayat 102 ditegaskan ya, kita bisa baca. Falamma balagha sya'ya, ketika usianya sudah beranjak dewasa, gitu ya. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam anni adzbahuka famadza tara. Ya. Coba luar biasa nggak Pak? Bapak bisa petik nih kalimat yang luar biasa di situ. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Famadza tara. Ngomong-ngomong ada dialog nggak di situ tuh Pak? Ngomong-ngomong kita sering ngomong sama anak kita apa kagak? Maksudnya minta pendapat. Apa mentang-mentang jadi bapak gitu? Maunya saya putusin aja sendiri. Pernah nggak diajak ngomong? Jarang. Kenapa jarang? Orang tua merasa paling Ya, kalau orang tua merasa paling benar ya emang benar, namanya juga orang tua itu kan nggak ada salahnya. Tapi sesekali kita minta pendapat ke anak kita lebih bagus apa enggak? Bagus. Sampai kalau Bapak perhatikan di ending terakhirnya itu, lihat dong, gitu. Apa kata putra beliau? Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Betul ya? Minas sabirin ya? Setelah dialog, diajak ngomong sama-sama, itu dialog, diajak ngobrol sama-sama. Ini gimana nih pendapat kamu? Bla 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 bla. Sampai akhirnya putranya Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, kerjakanlah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang sabar. Pak, kalau kira-kira refleksinya kayak model kayak begitu tuh, anak kita ngomong apa itu? Masalah sembelih menyembelih. Ya. Untungnya alhamdulillahnya gitu ya. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala tadi akhirnya dilaksanakan dengan penuh ketaatan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkatnya akhirnya digantikan dengan seekor kibas. Ya, Masya Allah, luar biasa Pak. Perintah yang sebegitu luar biasanya direspon oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan satu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Perintahnya adalah ketika direspon dia cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Beliau mengatakan kami tunduk, taat dan patuh terhadap segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat suci Al-Qur'an itu kan ada yang disebut dengan bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dengan baik. Perintahnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi disuruh ngapain? Jaga ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu plus di dalamnya keluargamu dari api neraka. Jadi artinya apa? Keluarga itu kan satu kesatuan utuh sebagai ahlun, sebagai keluarga yang terdiri dari orang tua, suami, istri, di dalamnya adalah anak. Anak itu amanah nggak? Amanah. Istri itu amanah juga nggak buat kita? Akan diminta pertanggungjawaban nggak? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Gitu. Maka perintahnya adalah jagalah dirimu, jaga diri kita dengan baik-baik,
kokohkan keluarga kita dengan baik, gitu ya, diri kita dengan baik, kokohkan, ya, dengan nilai-nilai kebaikan, dan juga keluarga kita agar terhindar dari yang namanya api neraka. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya hang lagi. Hah? Lari ke ujung aja lantai. Nah, ya, lanjutannya. Ya, ini kaitan ibadah haji dengan ibadah kurban. Jadi tadi saya kembali lagi kepada konteks yang semula, bahwa ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, pasti lingkupnya adalah ibadah haji. Karena ibadah kurban hanya jatuh pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah itulah orang melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendek cerita ketika kita berbicara tentang ibadah kurban itu sendiri, gitu ya. Ayat yang paling populer, yang singkat padat di dalam surah Al-Kautsar itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Inna a'tayna kal kautsar. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kuberikan nikmat yang begitu banyak buat engkau. Maka perintah Allah berikutnya adalah fasholli. Ketika nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita itu sebenarnya wajar dilakukan sebagai bagian wujud rasa syukur kita atas begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dipikir-pikir, bisa kita hitung nggak tuh nikmat? Enggak. Jadi wajar nggak kalau seandainya kita ibadah? Wajar nggak kira-kira? Bukan wajar banget, wajar bukan tidak wajar, bukan wajar lagi, wajar sekali gitu loh. Sebagai rasa wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan sama Allah, kita balas dengan kebaikan dan ketundukan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta oleh Allah suruh ngapain? Fasholli. Fasholli itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diminta ibadahnya yang serius, gitu loh. Yang sungguh-sungguh, bahwa ibadah yang dilakukan bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi ibadah yang dilakukan sebagai sebuah kebutuhan. Bahwa kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan rasa syukur kita dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak kalau tarik kurban itu, ya Pak ya, kurban itu akar katanya dari kata apa? Qoroba, yuqorribu, kemudian kurbanan. Artinya qoroba apa? Dekat. Suruh ngapain? Suruh jauh-jauh dari Allah apa suruh dekat sama Allah? Dekat. Kira-kira kalau kita dekat sama Allah makin tenang apa makin kagak tenang? Harusnya makin tenang, makin bahagia, makin merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketenangan batin yang kita rasakan. Iya Pak, betul nggak kira-kira? Bapak merasakan kenikmatan nggak ketika melaksanakan ibadah sholat? Ibadah salat itu kan bagian daripada komunikasi yang kita lakukan, gitu loh. Seorang hamba terhadap Al-Khaliq. Gitu. Maka kalau ada orang menyatakan hari ini bahwa dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal enggak demikian. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan gitu loh, bahwa Allah itu dekat. Bahkan Allah berkeinginan sekali kalau hamba-hambanya itu mendekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan memperhatikannya.
Coba lihat ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan gamblang. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jauh apa dekat? Hah? Kalau hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, anni, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan gitu. Kata Allah apa? Anni fa inni qaribun, sesungguhnya Allah dekat. Cuman pertanyaannya, kita mau mendekat apa mau menjauh? Kita dekat sama Allah kalau lagi ngapain? Oh, ada yang jawab tuh. Dekat sama Allah kalau lagi susah. Gitu. Kalau lagi senang? Ya. Jadi kalau lagi susah gitu, rasanya susah gitu. Wow, luar biasa. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dekat. Padahal Allah jelaskan, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Ujibud da'watad da'i. Ingat loh, kata Allah Subhanahu wa taala, ujibud da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengijabah doa-doa hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban itu salah satu indikator ya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pangkalnya mana Pak? Pangkal daripada kurban gitu ya. Dengan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengharapkan yang disebut dengan ridho Allah. Bapak Ibu, ketika kita beribadah kan ada dua hubungan yang kita lakukan dalam interaksi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang pertama yang disebut dengan hubungan vertikal spiritual, yang disebut dengan betul, yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Itu. Di sini disebut dengan spiritual, di sini disebut dengan hubungan sosial. Coba ibadah kurban dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah tersebut bukan dagingnya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha, darahnya juga nggak nyampe. Yang nyampe kepada Allah apa? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Sesungguhnya Allah akan memberikan predikat terbaik kepada mereka-mereka yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ya Pak. Jadi kalau kita bicara tentang pahala daripada orang yang melaksanakan sunnah kurban, itu setara dengan apa? Bulu yang ada di apa? Kulit hewan kurban tadi. Bisa ngitung apa kagak? Enggak. Banyak apa dikit? Nah, kayak begitu. Ya, jadi nawaitu kita sekarang adalah kalau sampai saat ini kita belum bisa berkurban, nawaitunya insya Allah Allah mudahkan tahun yang akan datang kita bisa berkurban. Iya Pak, amin ya Rabbal alamin. Ya, itu luar biasa Pak, dahsyatnya itu penyembelihan hewan kurban itu luar biasa, hebat, luar biasa. Kenapa? Meningkatkan perekonomian masyarakat, ya. Kemudian silaturahimnya berjalan, ya, ketaatan terhadap perintah Allah dilakukan. Cuman yang heran gitu ya, ketika dipanggil oleh adzan berkumandang pada nggak mau mendekat ke masjid, ya betul ya. Tapi giliran sapi sama kambing yang manggil,
Pada apa? Pada kumpul. Giliran adzan yang manggil pada kagak ada ngumpul, jarang ngumpulnya. Tapi giliran kambing sama sapi manggil, iya. Udah gitu cukup nggak kira-kira kalau cuma dapat di Babu Salam? Kira-kira cukup nggak kalau udah dapat di Babu Salam? Mesti nyari lagi, ada yang nyari lagi nggak kemana-mana? Nyari lagi. Siapa itu? Ya manusia modelnya kayak begitu. Pindah ke sebelah, ke Muhammadiyah gitu ya. Mana lagi ada masjid yang terdekat, mana lagi ada musola yang bisa ngebagiin. Itu siarnya mah luar biasa Pak, bagus, sangat-sangat bagus, luar biasa. Maka di situ perintahnya adalah fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah ibadah salat hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit penggalan yang berkait dengan ibadah kurban. Nah, esensi yang luar biasa sekali adalah ketika kita ketemu dengan bulan Dzulhijjah, maka disitulah kita ketemu dengan rangkaian yang disebut dengan ibadah haji. Ya, rangkaian yang disebut dengan ibadah haji. Perintahnya jelas, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita punya kesempatan keluangan waktu dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah ibadah haji. Maka kalau kita tarik lagi berkait dengan kurban, hari ini juga orang jarang udah punya kesempatan diberikan rezeki yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengkorbankan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullah. Ada nggak yang enggan? Masih ada nggak orang yang nggak kepengen berangkat haji? Kalau kita mungkin pengen. Ada orang dikasih kelebihan rezeki sama Allah tapi bilangnya belum dipanggil. Ya, ada nggak yang bilang belum dipanggil? Aneh belum dipanggil-panggil, lainnya kagak mau dipanggil, gimana mau dipanggil-panggil? Itu kan? Kita aja udah begitu ngebetnya pengen dipanggil kan. Jangan kata bisa beribadah haji, umroh aja kalau bisa kita bisa melaksanakan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jutaan orang itu lebih berharap bisa berkunjung ke Baitullah. Yang diharapkan cuma satu, bagaimana dia bisa meraih yang disebut dengan haji yang tidak lain hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan haji mabrur. Saya tidak menceritakan makna tersurat atau makna tersirat dari rangkaian ibadah haji, tapi Bapak Ibu bisa ngelihat ketika ada satu dialog yang singkat, kisah inspiratif lah kalau saya bilang gitu ya. Kisah inspiratif ini adalah dari antara As-Sibli dengan seorang tokoh sufi bernama Zainal Abidin, sufi besar dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi sepulang As-Sibli dari menunaikan ibadah haji, dia ketemu dengan seorang sufi besar dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainal Abidin. Nah, sekarang kita mau kupas gitu ya. Kita mau bicara tentang dialog tersebut. Apa dialognya? Ini rangkaian pertanyaan Pak yang ditanyakan oleh Syekh Zainal Abidin kepada As-Sibli. Apa pertanyaan pertama? Ini pertanyaan buat kita nih sebenarnya nih. Ya, mohon maaf mempertanyakan buat kita yang udah berangkat haji, yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya umroh, bagaimana nikmatnya ibadah haji. Coba mereview kembali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin kepada As-Sibli. Pertanyaan pertamanya apa? Ketika engkau sampai di miqat, gitu ya, di mana engkau menanggalkan pakaian berjahit sebagai simbol keduniawian, gitu ya. Waktu ambil miqat kan ditanggalkan tuh pakaian, yang dipakai pakaian apa? Pakaian ihram. Pak, Ibu, kira-kira pakaian ihram tuh warnanya apa? Putih. Itu pakaian apa itu? Nah, udah pada punya belum di rumah?
Bukan pakaian ihramnya maksud saya yang ditanyain. Pakaian terakhirnya udah ada belum di rumah kita? Mau pakai pakaian terakhir kan? Ya. Pakaian terakhir buat kita, nggak berjahit, nggak ada kantongnya, gitu ya. Ini pakaian-pakaian terakhir ini yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Apakah engkau berniat juga menanggalkan pakaian kemaksiatan dan berganti dengan pakaian ketakwaan? Ya, waktu berangkatnya udah pasti itu, ketika dipakai mikot, pasti di situ dia akan meninggalkan pakaian kemaksiatan dan berganti dengan pakaian ketakwaan. Ya Pak, pertanyaan berikutnya berdua, apakah kamu meninggalkan hal-hal yang bersifat riya pada saat itu? Iya kan? Semua ditanggalin tuh Pak. Jabatan, kedudukan, pangkat ditinggalin semua pada saat itu. Kemudian apakah engkau meninggalkan sifat kemunafikan dan subhat? Gitu. Itu pertanyaan pertama yang dikedepankan oleh Syekh Zainal Abidin terhadap As-Sibli setelah beliau melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan kedua, apakah ketika engkau berikhram, tanda engkau memulai kegiatan haji, apakah engkau berniat mengharamkan atas dirimu semua yang diharamkan Allah? Iya kan? Ketika berikhram itu, kemudian lalu engkau akannya mencari yang halal dan thayyiban. Waktu di sono mah iya, pas pulang gimana? Yang gampang deh pulang umroh gitu kan. Kalau pulang umroh guyonannya begitu, ente malaikat masih ada sama ente nih 40 hari gitu ya. Setelah 40 hari, nah itu dia. Sama orang berangkat haji, pulang haji juga begitu ya, malaikat masih ngider tuh, masih mendampingi. Kurang lebih berapa hari? Iya 40 hari juga. Selepas gitu gimana kira-kira? Nah itu dia yang menjadi pertanyaan. Maka nanti di ujung terakhir saya kasih tanda tanya besar gitu. Apalagi ketika engkau menuju kota suci Mekah, apakah engkau berniat berjalan menuju Allah karena di sana terdapat Baitullah? Itu udah pasti, orang pasti mengharap bisa berkunjung ke Baitullah. Ya Pak ya. Saya pernah lihat di IG di salah satu Instagram. Saya lupa Kiai Haji apa dari Jawa Timur itu mengijazahkan katanya kalau orang mau mudah mendapatkan kesempatan untuk berpeluang haji atau umroh katanya, maka lazimkanlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya singkat Pak, karena waktu itu saya udah dijazahin gitu, saya ijazahin kembali deh gitu. Cuman baca 12 ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 12 kali gitu ya. Kemudian dilanjut dengan 4 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain wa hajja baitallahil haram. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain wa hajjal baitallahil haram. Ya Allah, berikanlah kami rizki agar bisa berkunjung ziaratal haramain, berkunjung ke Makkah dan Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hajja baitillahil haram, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram. Gitu Pak. Bisa Pak? Hafal Pak? Bu. Jadi tolong diterima ya. Kalau saya bilang ajastuka, Bapak bilang qabil tuh, saya terima ya. Ajastuka ya arhamar rahimin, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain wa hajja baitillahil haram. Ajastuka qabil tuh. Silahkan tinggal diamalkan. Saya juga ngamalin, dapat ijazah, Bapak juga ngamalin yang sama ya. 12 kali setiap ba'da sholat, plusnya itu dengan berdoa Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain wa hajja baitillahil haram. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung
ziyaratul haramain asyarifain, berkunjung ke Baitullah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Bapak, yang ketiga, yang keempat katanya, ketika engkau memasuki Masjidil Haram di mana manusia seluruh dunia itu datang, kebayang nggak? Bapak mungkin kita bisa lihat di televisi ya, dari berbagai macam suku, bangsa, ras, watak, gitu ya, karakter. Bisa dibayangin ya, pada ngumpul segitu luar biasanya. Allah wujudkan dalam satu kalimat yang sangat luar biasa sekali, yaitu ketika mereka niatkan bersama-sama untuk menuju Baitullah. Di situ ditanyakan lagi, di mana manusia berkumpul, apakah engkau berniat untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak berucap apapun kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya, orang melaksanakan ibadah haji itu konsekuensi logis yang harus dilakukan adalah fala rofasa, nggak boleh berucap yang tidak baik, fala rofasa, wala pusuko, berbuat fasik, wala jidala, apa itu jidala? Berbantah-bantahan, berantem, ya berbantah-bantahan, wala jidala, wala rofasa, wala pusuko, wala jidala fil haji. Orang dalam melaksanakan ibadah haji itu nggak boleh berucap kotor, nggak boleh berucap kata yang tidak baik, wala rofasa, wala fusuko, berbuat fasik, wala jidala, berbantah-bantahan, apalagi sampai berantem. Gitu. Karena watak orang semua pada beda-beda itu, Pak. Disitulah dia hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah mulai terasa nih Pak pertanyaan-pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan berikutnya. Ketika engkau sa'i katanya, ya, kata Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin mengatakan, ketika engkau bersa'i, apakah engkau merasa sedang menuju dan lari menuju Allah di antara cemas dan harap? Ya kayak tadi tuh. Kita butuh sama Allah ketika kita dalam keadaan susah. Merapatnya itu luar biasa. Sama yang saya sering bilang, mana banyakkan kita istighfar lagi sakit sama istighfar lagi sehat walafiat? Jawabnya? Syukur kalau istighfarnya lagi sehat walafiat banyak ya bagus gitu. Tapi kalau lagi sakit insya Allah istighfar melulu, benar-benar astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Betul. Ya, itu aja Pak yang paling gampang, hamas berserap-harap. Sebagaimana disimbolkan oleh Siti Hajar yang sedang mencari air demi kelangsungan hidup putranya Ismail. Tuh, ada kaitannya tuh dengan ibadah kurban yang dan ibadah haji. Sa'i. Artinya apa? Allah masih kasih peluang. Mbok ya ayo loh berusaha dalam hidup. Masa nggak ada mau berusaha sih? Orang bilang mau mendekatkan diri kepada Allah. Mbok ya seriuslah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alfa diingetin setiap Jumat loh Pak. Pesan takwa itu kan hampir setiap Jumat. Maksudnya apa? Mbok ya diperbaiki loh amaliah kita dari Jumat ke Jumat. Ada yang berubah. Kalau biasa aja setiap Jumat ke Jumat dikasih pesan sama khotib nggak ada yang berubah, kira-kira apa yang mau berubah? Iya, betul kan? Apalagi sudah uzur masih nggak mau berubah juga, mau sampai kapan? Mau sudah sadaqallahul azim baru berubah? Ya memang pasti berubah, orang udah dibungkus. Iya kan? Itu persoalan yang penting di dalam kehidupan kita. Maka disitulah ada sa'i. Ketika engkau wukuf di Arafah dan engkau merasakan bahwa Allah mengetahui segala kejahatan masa lalumu yang tersembunyi dan boleh jadi engkau sengaja sembunyikan. Pak, kalau Bapak perhatikan secara seksama, miniatur kecil. Udah isa ya Pak? Jadi kalau kita lihat orang wukuf di Arafah itu miniatur kecil, bahwa kelak kita akan dikumpulkan di tempat yang sama, yaitu yang namanya padang mahsyar. Kebayang ya? Alhamdulillah. Kalau bisa ngebayangin kita bakal dikumpulin model kayak begitu, layan faumalun wala banun. Harta
keturunan, nggak ada. Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang pada berlarian tuh ngurusin dirinya sendiri. Ya, bayangin deh model kayak begitu. Dan pakaian terbaik pada saat kita wukuf itu adalah pakaian warna putih. Pakaian itulah yang kelak akan membungkus kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika engkau melempar jumroh, apakah engkau juga berniat memerangi iblis yang sering bersarang di hatimu? Coba Pak. Jadi sebenarnya orang jumroh itu ngelempar setan. Gitu. Setan itu ditinggalin di sono. Jangan dibawa balik lagi ke tempat kita. Tapi banyak yang bawa balik lagi, apa banyak bawa setan dari sana? Harusnya tidak. Terakhir ini Pak, wahai kawan, engkau belum pergi mikot, belum berihram, belum tawaf, belum sa'i, belum wukuf, belum kemuna, dan melempar jumrah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Zainal Abidin tadi, si As-Sibli menangis dan dia mengatakan bahwa ibadah haji yang dia lakukan baru hanya sebatas kulit, belum isi, baru lahiriah, belum pada esensi. Bapak Ibu, inilah pertanyaan yang barangkali bisa menjawab gitu ya, pertanyaan-pertanyaan penting, bahwa ketika sebuah ibadah itu mampu memberikan pesan terbaik, tidak hanya yang sifatnya maknawi, tetapi juga makna-makna lain, makna tersurat, tetapi juga ada makna tersirat. Mudah-mudahan dua rangkaian ibadah yang kita pahami hari ini bisa memberikan penyegaran, bisa memberikan perubahan sikap dan perilaku yang kita lakukan, baik yang berkait dengan ibadah kurban maupun pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, diluruskan niat kita dalam kebaikan, dan insya Allah haji kita menjadi haji yang mabrur. Allah beri kesempatan kita untuk berkunjung ke Baitullah. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.